Halo semua, dalam video kali ini kami akan membahas tentang teori humanistik menurut David Koch. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Royal Lestari Mantuan dengan NPM 23140017. Dengan NPM 23140016. Saya Regisa Tarikan dengan NPM 23140014. Teori belajar humanistik menurut David Koch. Biografi David Koch. David Koch lahir pada 12 Desember 1939 di Moline, Illinois, adalah seorang ahli teori pendidikan Amerika yang minat publikasinya berfokus pada pengembangan pembelajaran eksperiensial, perubahan individu dan sosial, pengembangan karir, serta pendidikan eksekutif dan profesional. Ia adalah pendiri ketua Experience Based Learning System atau LLC atau EBLS dan seorang profesor emeritus perilaku operasional di Western School of Management, Southwestern Reserve University College, Ohio. Koch telah bekerjasama dengan putrinya Alice dengan penelitian yang terkait dengan pembelajaran eksperiensial dan telah ikut menulis beberapa karya bersamanya. Koch memperoleh gelar dari BA dan Knowles College pada tahun 1961 dengan gelar MA dan PhD dari Universitas Harvard masing-masing pada tahun 1964 dan 1967 dalam bidang psikologi sosial. Belajar menurut David Koch. Menurut David Koch, belajar adalah proses menciptakan pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Koch mengembangkan model pembelajaran yang disebut experiential learning yang menekankan pada pengalaman langsung dan proses belajar. Selanjutnya yaitu tentang proses belajar menurut Koch. Koch menggambarkan proses belajar sebagai siklus yang terdiri dari 4 tahap, di mana tahap pertama adalah pengalaman konkret. Tahap ini melibatkan keterlibatan langsung dalam suatu aktivitas atau situasi, misalnya melakukan eksperimen, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, atau menyelesaikan problem. Kedua ada konseptualisasi abstrak. Tahap ini memulai membentuk konsep atau teori berdasarkan pengamatan dan refleksi kita. Kita mencoba menghubungkan pengalaman konkret dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga ada pengalaman relatif. Setelah mengalami sesuatu, kita kemudian merenungkan dan mengamati pengalaman tersebut. Kita mencoba memahami apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pelajari. Dan yang keempat ada eksperimentasi abstrak. Tahap terakhir adalah menguji konsep atau teori adalah terbentuk. Kita menerapkan pengetahuan baru dalam situasi yang berbeda untuk melihat apakah konsep tersebut masih berlaku. Ada 4 gaya belajar. Yang pertama, divergent. Lebih suka mengamati dan membayangkan berbagai kemungkinan. Mereka seringkali kreatif dan pandai melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Dan yang kedua itu asimilator. Suka berpikir secara logis dan sistematis. Mereka lebih tertarik pada ide-ide abstrak dan teori. Dan yang ketiga, convergent. Menerapkan ide-ide teoritis dalam praktik. Mereka seringkali berorientasi pada tugas dan mencari solusi dan efektif. Dan yang keempat, akomodasi. Lebih suka melakukan eksperimen dan mencoba hal-hal yang baru. Mereka seringkali menjadi pemimpin yang baik dan suka bekerja dalam tim. Implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman. Menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa terlibat dalam aktivitas nyata. Yang kedua, fokus pada refleksi, membimbing siswa untuk merenungkan pengalaman belajar mereka. Dan yang ketiga, mengenali gaya belajar siswa, memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing siswa. Jenis-jenis pembelajaran experiential learning. Yang pertama ada metode kasus. Metode kasus adalah jenis pembelajaran yang mendiskusikan suatu kasus yang nyata atau kasus yang sudah dikonstruksi yang mempunyai prinsip-prinsip tertentu akan suatu masalah. Teknik ini menyajikan bahan pembelajaran berdasarkan kasus yang ditemui peserta didik dan permasalahan dibahas bersama untuk mendapatkan penyelesaiannya. Yang kedua yaitu pembelajaran berdasarkan masalah.
Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang dimana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student control untuk diselesaikan. Yang ketiga ada stimulation game dan role playing. Stimulation game merupakan bermain peranan. Para siswa berkompetensi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan yang ditentukan. Role playing atau bermain peranan adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari stimulasi atau peniruan terhadap sesuatu yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Kritik dan tantangan pembelajaran KOLP. Yang pertama itu kurangnya penekanan pada faktor sosial dan budaya dalam pembelajaran. Yang kedua, keterlambatan pada konteks tertentu, terutama ketika pengalaman langsung sulit diterapkan. Ketiga, generalisasi gaya belajar yang mungkin tidak mencerminkan kompleksitas individu. Pentingnya pengalaman dalam pembelajaran. KOLP menekankan bahwa pengalaman adalah intisari dari proses pembelajaran. Pembelajaran terjadi ketika individu berinteraksi dengan dunia sekitar mereka dan menciptakan pemahaman dari pengalaman tersebut, yang juga selaras dengan pandangan humanistik bahwa individu berkembang melalui pengalaman pribadi dan refleksi diri. Pengaruh humanistik dalam pembelajaran KOLP. Yang pertama, pentingnya pengalaman pribadi. KOLP menekankan bahwa individu harus aktif terlibat dalam pengalaman pembelajaran mereka. Dalam perspektif humanistik ini, sejalan dengan keyakinan bahwa individu memiliki potensi untuk berkembang dan belajar dari pengalaman mereka secara otentik dan pribadi. Yang kedua, pengembangan diri. KOLP mempercayai bahwa proses pembelajaran tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan pribadi. Proses belajar harus membantu individu mengembangkan potensi mereka dan menahan diri mereka lebih baik. Yang ketiga, keterlibatan emosional dan kognitif. Pembelajaran menurut KOLP mencakup dua aspek utama, yaitu emosional atau pengalaman langsung dan kognitif, proses berpikir dan refleksi. Pendekatan ini mirip dengan pandangan humanistik yang mengakui pentingnya perasaan dan kesadaran diri dalam pembelajaran.